Ini Suzuki no Jigoro. Persaingan sengit di Piala Asia terus berlanjut, dan tempo hari, Jepang dan Indonesia saling berhadapan. Hasilnya adalah kemenangan 3-1 untuk Jepang, tapi sejujurnya, menurut saya itu adalah pertandingan yang lebih sulit dari yang saya perkirakan. Kali ini, saya ingin melihat kembali pertandingan melawan Jepang dan pertarungan Indonesia lainnya. Pertama, mari kita lihat kembali pertandingan melawan Jepang. Seperti yang saya yakin kalian semua tahu, timnas Jepang kalah dari timnas Irak. Asia memang tidak mudah. Saya tidak pernah berpikir kami akan kalah, tapi Irak kuat. Selain pertandingan tersebut, kekalahan ini membuat Jepang mutlak harus menang melawan Indonesia. Dengan kata lain, saya harus bertarung dengan serius. Saya pikir itu adalah cerita yang sangat menyusahkan dari sudut pandang Indonesia. Jika mereka melakukan beberapa turnover, bukankah mereka punya peluang? Beberapa dari Anda mungkin berpikir demikian. Namun Jepang telah memutuskan untuk menerima tantangan ini dengan tim yang serius. Sedangkan untuk pertandingan, Jepang menguasai bola seperti yang diharapkan, dan Indonesia bertahan dengan 5 back. Namun, Jepang dengan cepat memimpin melalui tendangan penalti. Rasanya agak tidak menyenangkan, bukan? Akankah mereka kebobolan poin secara berurutan? Akankah kita kehilangan banyak poin? Saya pikir ada banyak orang yang berpikir demikian, dan dari pihak Jepang, kami mengharapkan hal itu. Namun Indonesia bersabar dan tidak panik. Pertahanannya masih utuh, dan saya merasa jalan kami masih panjang jika kami hanya kebobolan 1 gol. Dari segi pertahanan, mereka tidak sekadar kokoh di depan gawang, mereka juga menekan pemegang bola dengan cepat dan kuat. Saya sangat membencinya sehingga sangat menjengkelkan sehingga saya tidak pernah mengendur. Saya pikir itu juga sulit bagi para pemain. Selain itu, saat menyerang, alih-alih hanya melemparkan bola ke dalam, mereka malah melakukan serangan dari belakang. Jepang juga mempunyai pertahanan yang kuat sehingga mampu menghancurkannya dengan cepat dan jarang sekali membuat Jepang terjepit. Saya mendapat kesan bahwa mereka lebih canggih dari yang saya harapkan dan memiliki gaya bertarung yang terorganisir. Sutradara Shin Tae-yang yang cukup terkenal di Jepang adalah yang terbaik di sini. Pada akhirnya, Jepang mengakhiri babak pertama tanpa mencetak 1 poin tambahan. Bukan berarti Jepang ceroboh atau kurang kemampuan. Saya rasa wajar jika dikatakan bahwa Indonesia telah melakukan yang terbaik karena mereka cepat melakukan pendekatan dan tidak menunjukkan peluang apapun. Itu lebih sulit dari yang saya perkirakan. Semuanya runtuh di awal babak kedua. Jepang adalah tambahan yang sudah lama ditunggu-tunggu. Apakah Anda mendapat kesan bahwa kekuatan Indonesia sedikit menurun sejak saat itu? Mungkin itu reaksi dari kerja keras di babak pertama. Sejak saat itu, Jepang terus memimpin, memanfaatkan ruang yang tersedia secara bertahap dan menyerang lagi dan lagi. Kami mendapat gol ketiga di tahap akhir dan pertandingan telah ditentukan. Namun, menjelang pertandingan berakhir, Indonesia melakukan serangan yang menentukan. Ada keluhan mengenai hal ini dari masyarakat di Jepang dan pihak terkait. Saya diberitahu bahwa ada masalah dengan cara permainan berakhir. Titik awal serangan balik itu adalah Alhan. Bukan hanya pertandingan ini, lemparan jauh Arhan juga luar biasa. Indonesia punya banyak pemain yang relatif besar. Jadi itu tidak ada kaitannya dengan alur pertandingan. Serangan ini menghantam kelemahan Jepang dalam menghadapi bola mati. Melalui laga ini, Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Ini adalah pendapat jujur saya.
Hasilnya Irak menang 3-1, tapi seperti yang saya yakin kalian semua tahu, Jepang juga kalah dari Irak. Sederhananya, Irak kuat. Saya kira Indonesia mempunyai 5 bek dan pertahanan yang kuat, namun pada akhirnya saya rasa mereka terdesak karena perbedaan kekuatan. Khususnya nomor 18 Aiman. Bolanya mendarat lebih baik dari yang saya perkirakan dan itu cukup sulit. Jepang dikalahkan dengan baik oleh pemain ini. Irak secara keseluruhan kuat dan bahkan lebih baik. Yang bisa saya katakan adalah dia sangat kuat karena skillnya ditambah dengan kekuatannya. Pemain timnas Indonesia banyak yang bertubuh besar dan kuat secara fisik. Saya dengar banyak pemain yang dinaturalisasi, apakah itu berpengaruh? Namun dari segi fisik, saya merasa seperti ada klub di Irak. Irak memimpin, tapi baguslah kami bisa mengejar dengan cepat. Umpan silang Jacob Sayuri dari sisi kanan sungguh luar biasa. Saya tidak menyangka akan mencetak gol dengan cara seperti itu. Saya merasa Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Bisakah Sayuri selalu melakukan umpan silang tajam seperti itu? Jika iya, menurut saya dia adalah pemain yang hebat. Ngomong-ngomong, Sayuri adalah kata utama untuk nama anak perempuan di Jepang. Jadi saya bisa mengingat nama itu dengan cepat. Saya mendapat kesan bahwa Vietnam pada pertandingan ini adalah tim yang berbeda dengan Vietnam pada pertandingan melawan Jepang. Saya pikir dia mengubah gaya bertarungnya agar sesuai dengan lawannya, tetapi apakah itu menjadi bumerang? Ataukah buruknya Nguyen Din Bak, pemain paling tangguh di laga melawan Jepang, absen karena cedera? Atau akankah Indonesia berhasil menyeret dirinya ke dalam permainannya sendiri? Saya mendapat kesan bahwa ada banyak ruang dalam pertandingan ini secara keseluruhan. Saya mendapat kesan bahwa ini adalah sepak bola ASEAN yang buruk. Namun dalam hal ini justru Indonesia yang lebih diuntungkan, dan Vietnam mau tidak mau kalah dalam gaya bertarung yang memanfaatkan kekuatan fisik. Gol kemenangannya adalah tendangan penalti, tapi menurut saya karena kami terus memblok serangan Vietnam maka kami bisa menang. Saya kira ini adalah kemenangan yang patut kita banggakan karena mampu mengalahkan Vietnam yang sepertinya akan dilanda badai topan. Penampilan para pemain usai pertandingan membuktikan hal itu. Saya rasa mereka hampir sama dalam hal penguasaan bola. Namun Australialah yang memanfaatkan peluang mereka sebaik-baiknya. Saya pikir pihak lainlah yang mempertahankan poin-poin penting. Tidak ada tim Asia yang bisa mengalahkan Australia secara fisik. Itu sulit karena kami dihancurkan dalam situasi situasional. Saya merasa benar-benar kelelahan pada akhirnya. Kami masih bermain hingga kebobolan 2 gol, namun mustahil mempertahankan intensitas yang sama selama 90 menit penuh. Mengapa Arhan ada di bangku cadangan? Saya pikir hal yang negatif adalah dia tidak hadir untuk menciptakan beberapa peluang yang dimiliki Indonesia. Bagaimanapun, saya merasa kami masih kekurangan kekuatan untuk lolos ke turnamen final, di mana semua tim bersaing dengan serius. Sudah lama saya tidak menonton pertandingan Indonesia, dan menurut saya intensitasnya lebih tinggi dari sebelumnya. Kesan saya terhadap seluruh tim di turnamen ini, level Asia juga semakin membaik. Jepang dan Korea Selatan seharusnya mengalami kemajuan, namun sejauh ini mereka masih mengalami kesulitan. Timur Tengah masih kuat, dan kemajuan ASEAN juga semakin cemerlang. Vietnam membuat Jepang kesulitan. Malaysia selangkah di belakang Korea. Thailand melaju ke turnamen final tanpa terkalahkan. Dan Indonesia. Tidak ada tim yang menang dengan mudah. Jika saya memilih pemain yang saya minati, mungkin itu adalah Alhan. Permainannya di lapangan lumayan, tapi lemparan jauh itu adalah senjata besar.
Sayangnya, hal itu tidak muncul di Jepang. Namun Korea Selatan, tempat ia dipindahkan, memiliki kecenderungan yang lebih kuat untuk memanfaatkan kemampuan fisiknya dibandingkan Jepang. Lemparan jauh yang ditujukan kepada pemain kuat mungkin lebih efektif. Saya menantikan kesuksesan Anda di dunia baru Anda. Tadi saya bilang itu nilai kelulusan, tapi bukan berarti buruk. Usianya masih muda dan mungkin sudah belajar banyak dari Jepang, di mana ia dituntut memiliki kemampuan teknis, transisi cepat, dan kekuatan tinggi. Saya pikir ada peluang bagus bahwa dia akan menjadi salah satu fullback terbaik di Asia di masa depan. Saya berharap ada pemain asal Indonesia yang aktif di J-League. Tidak menyenangkan jika hanya ada pemain Thailand. Saya pikir semua orang merasakan hal yang sama tentang hal itu. Itu saja untuk kali ini. Terima kasih atas tontonan Anda. Silakan berlangganan saluran ini dan beri kami peringkat tinggi. Sampai jumpa lain waktu. Selamat tinggal.